putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang berbahagia dan bersukacita di pagi hari yang indah ini, di hari-hari terakhir bulan Agustus 2021 ini, kita kembali disapa firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan. Saudara yang bersukacita, Mother Teresa pernah berkata, "God doesn't call us to be successful, but to be faithful." Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Ungkapan sederhana itu, saudaraku, mau bersuara. Ungkapan sederhana itu mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, setiap pribadi. Ternyata panggilan Tuhan kepada kita bukan sesuatu hal yang sangat sukar, bukan sesuatu hal yang sangat sulit, tetapi justru sangat sederhana, yaitu supaya kita setia. Ungkapan itu, saudaraku, menjadi topik firman Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan menyuruh Simon Petrus melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, melakukan sesuatu di luar hal yang biasa dia lakukan dan mungkin tidak lazim dilakukan oleh para nelayan ketika itu. Yesus menyuruh Petrus untuk melemparkan jalannya, tapi bukan ke arah yang lazim, tetapi justru ke arah yang berlainan. Simon Petrus dengan tegas berkata, "Guru, sudah sepanjang malam saya bekerja keras, tapi tak ada satu pun ikan yang aku tangkap. Akan tetapi, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu saudaraku, apa yang ditemukan oleh Simon Petrus? Apa hasil dari kesetiaannya? Simon Petrus menangkap ribuan ikan, bahkan jalannya hampir terkoyak karena begitu banyak ikan yang dia tangkap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau diingatkan dari hal itu, kita mau diajari dari peristiwa itu, bahwasanya kesetiaan melakukan perintah Allah akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa, akan memberikan buah yang begitu luar biasa, di luar pemikiran, di luar nalar, bahkan di luar kemampuan kita. Simon Petrus menghasilkan hasil tangkapan yang begitu luar biasa, yang tidak lazim dia dapatkan, yang belum pernah dia rasakan selama dia menjadi nelayan.
Lalu saudaraku, apakah pesan dari nats ini kepada kita? Apakah yang mau diungkapkan nats ini saat ini kepada kita? Kita mau diajak saudaraku untuk senantiasa setia melakukan firman Tuhan, untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan setiap orang yang setia melakukan kehendak Tuhan, dia akan memperoleh berkat-berkat jasmani, memperoleh berkat-berkat rohani yang dari surga, melimpah sukacita di tengah-tengah kehidupannya, dan hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Saudaraku, di tengah-tengah perjalanan hidup kita saat ini, di tengah-tengah pergumulan yang mungkin kita hadapi, di tengah-tengah keberadaan kita, dengan berbagai problem-problem yang kita hadapi, pribadi lepas pribadi, Allah memberikan satu kepastian kepada kita, bahwasannya setiap orang yang melakukan kehendaknya, yang setia memberitakan firman-Nya, dia akan hidup dalam kelimpahan, hidup di dalam sukacita, dan memperoleh buah yang begitu luar biasa, di luar dari kemampuannya, di luar dari pemikirannya. Karena itu saudaraku, mari senantiasa setia. Mari senantiasa melakukan perintah Tuhan, dan mari senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Ingatlah, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan setia. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan saudara segala berkat-berkat melimpah yang dari surga. Ingatlah, you will never walk alone. Yesus selalu menyertaimu. Saudara tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Yesus senantiasa menyertai perjalanan saudara. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya sukacita melimpah di tengah-tengah kehidupan saudara. Salam dari Parung Panjang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang kami rasakan. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa menjagai, dan Tuhan memberkati setiap perjalanan kehidupan kami. Terlebih-lebih kami penuh sukacita, karena firman-Mu yang mengajari kami untuk senantiasa hidup di dalam kesetiaan. Ajari kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia melakukan firman-Mu. Berkatilah hidup dan kehidupan kami, agar menjadi saluran berkat-Mu, dan kiranya melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Kasih anugerah yang dari Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.